eh, laporan-laporan yang saya baca di koran maupun saya lihat di televisi. Mungkin 1-2 hal yang berkaitan dengan jalannya konklav. Di sejak Paus Fransiskus meninggal, itu ada 9 hari masa berkabung. 9 hari. Dan selama 9 hari masa berkabung itu, para kardinal, baik yang pemilih elektor maupun yang tidak, sudah pada berkumpul di Vatikan. Dan setiap hari mereka mengadakan pertemuan. Masing-masing kardinal mendaftarkan diri kalau mau berbicara mengenai apapun. Jadi bisa dibayangkan kalau 200 sekian orang yang hebat-hebat itu berbicara, pasti pembicaraannya macam-macam. Saya sendiri datang pada hari terakhir. Sehingga meskipun tidak banyak hal yang dapat saya dengarkan dari para kardinal, tetapi kira-kira saya dapat membayangkan pembicaraan itu bisa digolongkan di dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah gereja macam apa yang ingin dibangun ke depan. Jadi gereja itu kan bisa macam-macam ya. Ada ajaran teologi dogmatis, gereja itu apa? Ada gereja seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus yang belum pernah ada di dalam rumusan teologi. Misalnya saya ingin gereja seperti rumah sakit di medan perang. Rumusan seperti itu. Jadi gereja yang terlibat di dalam keadaan apapun, terutama yang jelek-jelek. Jadi gambaran tentang gereja seperti apa. Yang kedua adalah dunia macam apa yang akan berkembang ke depan. Kita tidak bisa meramalkan gereja macam apa yang akan, dunia macam apa yang akan berkembang di masa depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun yang akan datang. Tetapi ini dengan bahasa kurang lebih dunia pertama ya, Eropa, Amerika, mereka berbicara mengenai sekularisme. Proses sekularisasi yang akhirnya memuncak pada sekularisme. Intinya Allah tidak ada tempatnya lagi di dalam dunia. Kalau kita kan masih banyak tempatnya ya. Tapi di sana tidak. Saya memberikan contoh misalnya anak-anak Katolik yang mau menerima sakramen Krisma, itu satu sakramen inisiasi, diminta untuk membuat tanda salib, itu tidak bisa. Karena di sana anak-anak di sekolah tidak boleh diajar agama. Itu sekularisasi seperti itu. Jadi sungguh-sungguh dipisahkan antara gereja dan negara. Sehingga sekolah-sekolah kalau misalnya mengajarkan agama nanti tiba-tiba pasti dihukum. Ada aturannya. Yang berikutnya Allah tidak lagi mempunyai tempat adalah relativisme. Yang dimaksudkan dengan relativisme adalah ketika orang tidak percaya lagi pada norma-norma moral yang pokok, yang dasar. Jadi tidak tahu lagi baik dan buruk itu relatif apa tidak, apakah ada kebaikan yang tidak berubah. Yang dulu baik, sekarang tidak baik lagi. Yang dulu salah, sekarang jadi betul. Itu relativisme. Jadi nilai yang tidak ditentukan oleh moral keimanan, tetapi ditentukan oleh zaman. Banyak sekali contohnya saya kira mengenai pernikahan misalnya. Pernikahan itu dulu kan laki-laki dengan perempuan ya. Sekarang banyak negara di Eropa yang sudah meratifikasi, membolehkan hidup bersama sesama jenis.
ini kan tidak terpikirkan 50 tahun yang lalu. Sekarang sangat biasa. Seolah-olah nilai-nilai yang dulu dianggap nilai dasar, itu sekarang tidak ada lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau zamannya memang seperti itu, lalu pemimpin gereja macam apa yang dibutuhkan supaya dapat memimpin gereja ini dengan baik, gerejanya tidak terpengaruh oleh arus-arus yang tidak teratur itu, tetapi sungguh memberi arah kepada sejarah. Jadi memberi arah baru. Arah barunya misalnya rumusannya adalah damai. Itulah yang dikatakan oleh Paus Leo pada waktu tampil di balkon itu untuk pertama kali, beliau bicara tentang damai. Itu arah. Tetapi arah menuju perdamaian itu kan tidak semudah seperti dikatakan. Perang di mana-mana, perang diciptakan karena orang mau menjual senjata, dan begitu berputar sehingga tidak mungkin lagi orang lepas dari perang itu. Jadi antara nilai dan realitas itu semakin jauh. Nah, di dalam pembicaraan muncul beberapa kali kata-kata ini dari para kardinal menyebut-nyebut Paus Fransiskus. Jadi meskipun beliau sudah meninggal, tetapi para bapak kardinal itu seolah-olah mau mengatakan, kami mengharapkan seorang pemimpin gereja yang baru seturut jalur Paus Fransiskus. Artinya secara konkret bukan akademisi, bukan bukan diplomat, bukan teolog. Kami mengharapkan seorang pastor. Artinya gembala yang terlibat di dalam kehidupan dunia. Itu diulang-ulang terus sehingga kira-kira kami yang ikut di dalam pertemuan-pertemuan sebelum konklav itu sudah seolah-olah mendapatkan arah nanti yang mesti dipilih adalah tokoh-tokoh yang sungguh pastor. Ketika konklav masuk, meskipun pembicaraannya pada masa pra-konklav itu bermacam-macam sekali, ketika masuk konklav itu seolah-olah semuanya berubah nadanya. Memang kelihatannya serem ya, konklav, karena semuanya digeledah. Koper saya yang tidak pernah dibuka oleh polisi pun dibuka oleh polisi, dua-duanya, yang kecil dan yang besar. Diteliti betul-betul ada apa, supaya kerahasiaan konklav itu dijamin. Itu maksudnya. Kamar itu juga sudah disterilkan. Baru ketika saya masuk ke kamar itu, segelnya dibuka. Jendela-jendela semua disegel, supaya tidak ada komunikasi dengan orang luar, sehingga tidak bisa, ini nanti pilih ini ya, nanti pilih ini, tidak ada sama sekali. Tidak mungkin. Nah, ketika kami masuk konklav, seolah-olah semuanya perbedaan-perbedaan itu tidak ada, hilang. Kami masuk dengan tenang, suasananya doa hening, terus diam, sambil menyanyi berdoa menuju kapel Sistina. Dan di situ mulailah ada macam-macam penjelasan mengenai tata cara, semuanya sudah ada bukunya, detail, sangat detail. Bahkan menghitung suara pun ada caranya. Sebelum dihitung, di opio itu ya, dikocok supaya tidak kelihatan ini siapa yang memasukkan terakhir, supaya nanti tidak ada aturannya itu. Nah, ketika masuk ke konklav, semuanya berjalan bagus, tetapi ada yang membuat waktunya lebih panjang. Semestinya hari pertama, hari Rabu malam, itu jam 7 sudah selesai. Tetapi karena khotbahnya sangat panjang, maka jam 9 baru selesai. Lalu baru keluar asap hitam yang pertama itu. Itu karena khotbahnya terlalu panjang.
Maka Romo nanti kalau khotbah jangan panjang-panjang ya. Iya, itu putaran pertama masih menjajaki, seperti kalau pemilihan ketua KWI itu ya masih banyak sekali nama-nama yang muncul. Meskipun tidak semua. Pada putaran kedua hari Kamis pagi itu sudah menjadi lebih jelas. Yang lain-lain itu sudah tinggal 1-2, lalu yang calon-calon yang lain itu yang kira-kira nanti akan dipilih itu sudah naik begitu. Tapi belum jadi karena harus 2/3. Baru kemudian sore harinya, Kamis sore putaran ketiga, itu juga kalau tidak ada kesalahan itu cepat. Tetapi karena ada kesalahan maka malam itu ya jam 7. Sebetulnya jam 5 sudah selesai itu. Karena apa? Itu tadi, karena kardinal-kardinal itu kan banyak yang senior ya, sepuh. Sehingga diberi kartu 2 dimasukkan semua, padahal kan 1-1. Dan aturannya itu dihitung semua. Kardinal lektornya 133, tapi yang masuk kartunya kok 134, ini dari mana ini? Nah aturannya kalau seperti itu langsung dibatalkan, diulang. Nah, ketika putaran ketiga hari Kamis sore, cepat sekali, akhirnya terpilihlah Kardinal Prevost itu. Itu di dalam konklav. Sesudah konklav, hari berikutnya, Paus terpilih masih mengundang para kardinal untuk berbicara bersama-sama, mendengarkan lagi. Padahal sudah sekian banyak yang didengarkan, masih kurang mendengarkan, tapi itu simbolik. Yang mau ditunjukkan oleh Paus adalah kita mau berjalan bersama-sama. Jadi silahkan menyampaikan pikiran-pikiran, dan ternyata banyak sekali yang ingin berbicara lagi. Itu rupa-rupanya harapannya besar sekali, mau apa. Tetapi karena waktunya terbatas, daftarnya itu masih 38 yang mau bicara, di stop, tidak bicara. Intinya adalah ini, Paus Leo ini mau melanjutkan pendahulunya Paus Fransiskus untuk mencari jalan-jalan baru, mewujudkan, mengimplementasikan hasil Konsili Vatikan kedua. Itu satu. Lalu yang kedua, sadar bahwa itu semua tidak mudah. Dan itu berkaitan dengan masa Paskah. Paskah itu kan kisah mengenai pembebasan umat Allah perjanjian lama dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Itu kan perjalanan yang sangat panjang. Sehingga kalaupun cita-citanya damai, Paus Leo tahu bahwa itu tidak mudah. Yang diwartakan damai, tapi yang terjadi adalah perang, konflik. Dan itu sangat memprihatinkan beliau, sangat memprihatinkan gereja. Sehingga sebelum konklav mulai, ada suatu komunike, pernyataan dari pertemuan para kardinal itu, mengajak, menghimbau untuk mengakhiri perang di Gaza, di Ukraina, di Sudan, dan di tempat-tempat lain yang banyak sekali itu. Tetapi itu bukan hal yang gampang. Karena apa? Nah ini sekarang refleksi saya ya. Dulu ada pepatah bahasa Latin, si vis pacem para bellum. Artinya, kalau Anda menghendaki damai, siapkanlah perang. Nah kalau begitu kapan selesainya perang itu? Si vis pacem para bellum, artinya maksudnya kalau tidak mau ada perang harus ada yang adidaya yang tidak bisa dilawan oleh yang lain-lain. Sekarang ada gium di dalam gereja Katolik itu berubah. Bukan si vis pacem para bellum, tetapi si vis pacem para justitiam. Kalau Anda
menghendaki damai, tegakkanlah keadilan. Tapi kan ini idealisme yang sangat tinggi ya. Apakah orang mau adil? Nanti tidak ada negara-negara super kaya raya. Yang lain nanti menjadi objek penghisapan dan sebagainya. Jadi bagaimana? Jadi proyeknya bagus, pidatonya bagus, tetapi kita semua tahu itu tidak mudah seperti yang diucapkan. Sampai di situ dulu. Kalau ada yang mau tahu lebih lanjut, yang sejauh yang boleh saya sampaikan tentu saja ya. Baik. Terima kasih Bapak Kardinal. Sekarang dibuka kesempatan untuk teman-teman bertanya. 3 dulu ya. Ya, 1 dari Hidup, lalu yang kedua dari Kompas.com. Kompas.com. 2 ya. Baik, silakan yang pertama nama dan media. Saya Evi Susanto dari Hidup. Bapak Kardinal, saya mau bertanya, apa makna peristiwa konklav bagi Bapak Kardinal dan bagi Gereja Keuskupan Agung Jakarta atau bagi gereja di Indonesia? Ya jelas konklav itu kan menghasilkan pemimpin baru gereja. Dan gereja Katolik itu kan satu ya, ikut pemimpinnya yang paling tinggi di Vatikan sana. Tentu, nah ini, kita kan baru dengar sepotong-sepotong ini Paus Leo ini. Nanti saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama, beliau akan menulis yang biasanya disebut di dalam gereja Katolik ensiklik. Nah disitulah nanti akan dapat kita pelajari kira-kira arah yang mau diambil oleh Paus Leo ini seperti apa. Sebetulnya sudah bisa ditebak dari nama yang beliau pilih, Leo ke-14. Sebetulnya ketika prakonklav itu para kardinal usul nanti kalau terpilih pausnya tolong mengambil nama Paus Fransiskus II karena sangat terpesona dengan Paus Fransiskus, atau Paus Yohanes ke-24. Paus Yohanes ke-23 itu orang kudus yang memulai Konsili Vatikan kedua. Jadi harapannya kalau mengambil nama Yohanes ke-24, nanti pembaruan-pembaruan di dalam gereja itu terus akan dicari jalannya. Ternyata Leo ke-14. Leo ke-13 itu hidup pada akhir abad ke-19. Dan beliau adalah paus yang pertama yang menulis ajaran sosial gereja. Namanya Rerum Novarum, bahasa Latin. Hal-hal baru, tahun 1891. Pada waktu itu ada revolusi industri di Eropa, dan karena revolusi industri itu cara berpikir menjadi berbeda. Buruh-buruh yang bekerja di pabrik-pabrik itu tidak tahu lagi diperlakukan seperti apa, ada buruh anak-anak dan sebagainya. Sehingga gereja mengambil sikap tentang pekerjaan, tentang modal, tentang segala macam. Nah sekarang Rerum Novarumnya itu bukan revolusi industri lagi. Sekarang ini segala macam hal yang baru muncul yang tidak terduga. Yang terakhir itu kan artificial intelligence ya. Ini nanti akan membawa kita kemana? Orang membuat skripsi pakai AI itu ya langsung selesai. Sehingga 1 tahun bisa membuat skripsi 3 atau 4. Tetapi lalu kemanusiaannya bagaimana itu? Nah, macam-macam hal seperti itu. Martabat manusia yang semakin lama semakin jelas tidak dihormati. Teknologi dihormati, uang dihormati, tetapi martabat manusia tidak dihormati. Itu tantangan-tantangannya. Selain relativisme, selain tidak adanya Allah dan sebagainya. Ini tantangannya sangat besar. Tantangan umat manusia
itulah juga tantangan yang dihadapi oleh gereja, khususnya pemimpin Gereja Katolik Paus Leo ke-14 ini. Ya, baik. Silakan Mas dari kompas.com. Selamat malam Kardinal dan Romo. Saya Rian dari kompas.com. Mau bertanya pertama soal refleksi ini Romo, Kardinal. Refleksi dari munculnya asap putih ketika Paus terpilih itu mungkin banyak yang belum tahu gitu kan. Karena kan ini juga begitu disorot gitu. Kenapa sih dari dulu selalu asap putih gitu, lantas Paus setelah itu terpilih. Lalu yang kedua, tadi Romo dalam khotbahnya Kardinal menyebut juga bahwa ada beberapa yang diajarkan dari konklav itu. Pertama, tidak ada permainan uang gitu dalam pemilihan konklav. Nah mungkin apakah dari situ gereja ingin ada pesan tersendiri untuk dunia gitu. Kita tahu bersama bahwa politik itu kan, apalagi pemilihan gitu kan, syarat dengan politik uang. Apakah memang itu yang hendak akan diajarkan oleh gereja kepada dunia untuk kedepannya, khususnya soal pemilihan gitu. Terima kasih Kardinal, itu saja. Yang pertama tadi apa Mas? Asap, ya. Ambil saja contoh Mas ya. Ini di dalam Gereja Katolik masih dalam masa Paskah. Dan kalau melihat ibadah-ibadah di dalam Gereja Katolik pada masa Paskah itu putih. Pakaiannya putih, kasulannya putih. Jadi putih adalah lambang dari berbagai macam hal, termasuk di dalamnya adalah kegembiraan. Nah, kalau mau tahu kira-kira sesudah pemilihan itu terjadi apa, jadi kami menulis, diberi kartu kecil, kartu pemilih, penulis, dan harus membawanya begini, harus kelihatan bahwa itu dibawa sungguh-sungguh. Lalu sampai di tempat mengumpulkan kartu itu, sumpah. Saya bersumpah di hadapan Tuhan bahwa yang saya pilih, saya tulis ini hanya melulu yang dikehendaki Tuhan, bukan pilihan saya. Jadi sudah, kalau mau gampang ya ditakut-takuti seperti itu. Dan sumpah itu diucapkan di dalam lukisan, di depan lukisan Michelangelo di Kapel Sistina, yang lukisannya itu pengadilan terakhir. Jadi nanti kalau main-main, awas. Jadi memang seperti itu. Jadi sesudah masuk ke dalam lempengan tempat ini, tempat pengumpulan suara, aturannya harus dikocok. Tapi waktu itu saya yang dapat tugas untuk mengocak-kocak itu berat. Saya minta izin apakah boleh diuet-uet di dalam. Boleh. Lalu sesudah diuet-uet itu dihitung satu persatu, dipindahkan ke tempat lain. Nah kalau sudah cocok 133, lalu mulai dibuka satu persatu, yang menghitung itu 6 orang. Jadi untuk tidak keliru, jadi kalau satu semuanya cocok, lalu kartu yang pada orang yang ke-6 itu ditusuk dengan jarum. Nanti dikumpulkan dan dibakar. Nah, sesudah selesai semuanya, putaran pertama tidak capai, ya semuanya kertas-kertas apapun yang ada di situ, yang ada tulisannya, dibakar di bagian belakang dari Kapel Sistina itu, diberi obat sehingga keluarlah asap hitam, dan begitu seterusnya. Yang kedua, Mas, ini pertanyaan yang bagi saya sangat bagus, tetapi tidak mudah menjawabnya. Tradisi gereja memang sudah sangat lama seperti itu. Nah, karena gereja itu bukan institusi politik, tetapi institusi spiritual, maka yang spiritual itu harus dijaga benar-benar.
Dan yang spiritual itu kalau mencari pemimpin, ya pemimpin yang paling baik di antara yang lain-lain. Dan yang dikehendaki oleh Tuhan lewat konklav. Maka kalau mau memilih pemimpin yang baik, ya tidak boleh ada macam-macam yang biasanya terjadi dalam pemilihan presiden dan sebagainya. Tidak ada di sana. Memang betul saya membayangkan dalam batin ya Mas ya. Alangkah hebatnya kalau pemilihan pemimpin-pemimpin itu dijalankan dengan spiritualitas yang seperti itu. Pasti berbeda. Memilih presiden pasti tidak sama dengan memilih paus. Tetapi nuansanya itu nuansa spiritual. Tidak mencari kekuasaan, tidak ada gosip-gosip, tidak ada macam-macam seperti itu. Alangkah hebatnya kalau pemimpin-pemimpin kita itu dihasilkan dengan cara seperti itu. Entah caranya seperti apa, tetapi dipastikan kekuasaan itu tidak dikejar dengan cara apapun. Diperjuangkan iya, harus. Tetapi tidak dengan cara apapun. Sehingga cara menghalalkan cara, tujuan menghalalkan cara. Itu refleksi saya, Mas. Baik. Ada yang mau bertanya ya, Mbak? Ya, silahkan. Bapak Kardinal, saya Celia dari TV One. Yang mungkin Celia ingin tahu, mungkin teman-teman di sini juga ingin tahu adalah di sana itu kan tadi Bapak Kardinal sudah sampaikan bahwa ini campur tangan Tuhan begitu ketika pemilihan berlangsung. Tapi sebelum pemilihan berlangsung kita sudah tahu ada beberapa nama-nama mungkin yang tersebar di media sosial sebagai nama-nama calon kuat. Apakah memang Bapak Kardinal sendiri memperhitungkan hal tersebut atau bagaimana dari Bapak Kardinal sendiri menentukan nama kemudian yang ingin Bapak Kardinal tulis di dalam kertas tersebut? Dan apakah Bapak Kardinal juga sempat berbicara dengan Paus Leo ke-14 terkait dengan permasalahan di Indonesia? Apa pesan, mungkin saran dari Bapak Kardinal terkait hal tersebut? Terima kasih. Yang kedua, saya belum sempat berbicara dengan Paus Leo ke-14, Pak. Hanya sebelum konklav, saya duduk bersama pada satu meja makan, dan beliau bercerita mengenai Ordo OSA Agustinianum. Beliau adalah dulu pernah memimpin Ordo itu. Dan di Papua itu ada Ordo itu. Uskup yang kemarin ditabiskan di Timika itu dikenal baik oleh Paus Leo ke-14 ini. Karena waktu itu saya mengatakan di Indonesia juga ada. Oh ya, nanti hari-hari ini Bernard baru akan ditabiskan uskup. Itu kan artinya kenal. Ya. Saya sendiri penggembira, Mbak ya. Jadi saya masuk, kalau ditanya bagaimana perasaan Anda ketika masuk. Saya tenang-tenang saja, enggak pikir macam-macam. Saya percaya bahwa yaitu persiapan-persiapan sudah cukup. Aturan-aturan main ditulis dengan sangat rinci. Nah, saya kira nanti prosesnya waktu itu itu seperti pemilihan yang biasa. Periode pertama, putaran pertama, itu pasti namanya masih macam-macam. Dan betul, macam-macam. Putaran kedua sudah mulai mengerucut. Kira-kira ini yang akan didukung oleh yang lain. Tetapi belum sampai 2/3. Nah, waktu itu kan menjadi pertanyaan. Kalau masing-masing kardinal itu mempertahankan calon yang dipilihnya, itu pasti akan lama konklavnya. Tetapi rupa-rupanya itulah yang tadi saya katakan dalam rangka pengalaman iman saya, ini karya Roh Kudus yang mempersatukan, itu sungguh-sungguh sangat terasa. Nada berdoa, nada hening, dan sebagainya sangat terasa. Sehingga konklavnya cepat.
Tadi kan ada yang lucu-lucu ya, kenapa konklafnya cepat? Makanannya di sana nggak enak katanya. Sehingga ingin cepat keluar semua cari makan sendiri-sendiri. Itu Mbak. Ya. Jadi saya mengikuti siapa yang dikatakan di dalam media massa, tetapi ada gium kalau masuk konklav sebagai calon paus, nanti keluarnya ya kardinal. Jadi dukungan-dukungan seperti itu kelihatannya memang ada, karena memang berbeda-beda ya. Pengalamannya dengan para kardinal itu juga berbeda-beda. Tetapi pada waktu prakonklav, itu sudah dikatakan berkali-kali gereja tidak membutuhkan diplomat, gereja tidak membutuhkan akademisi, itu ada tempatnya lain. Gereja membutuhkan pastor, gembala. Baik, kelihatannya sudah cukup. Semua sudah bisa mendapatkan. Ya, ada. Ya, baik. Silakan Bapak Kardinal. Iya. Pertama-tama terima kasih kepada kawan-kawan wartawan yang dengan berbagai macam cara sejak wafatnya Paus Fransiskus menyebarkan berita-berita yang sangat menarik. Itu tentu bagi umat Katolik saya yakin sangat menggembirakan. Artinya gereja Katolik dengan tayangan-tayangan itu semakin dikenal. Moga-moga tidak dikenal sebagai yang membahayakan, tetapi dikenal sebagai sahabat yang mau berjalan bersama-sama dengan siapapun. Itu jelas sekali ketika Paus Fransiskus meninggal. Dan ketika Paus Leo ke-14 dipilih, reaksi dunia sangat bagus. Tentu kami umat Katolik di Indonesia juga sangat berterima kasih kepada pemerintah yang waktu itu mengutus wakil-wakil pemerintah dalam pemakaman Paus Fransiskus. Dan sekarang mengutus wakil-wakil pemerintah dalam inaugurasi Paus Leo ke-14. Itu sangat meneguhkan. Pemerintah hadir di dalam peristiwa besar di dalam gereja Katolik. Itu Kak Romo. Ya. Ya, terima kasih Bapak Kardinal. Dan apakah ada yang mau ditambahkan dari para Romo yang hadir? Ya, kira-kira demikian ya, teman-teman media yang terkasih. Ya. Ya baik, saat ini saya persilahkan untuk bisa mengabadikan momen untuk bersama. Silakan Bapak Kardinal bersama Romo untuk berdiri ya, untuk difoto. Silakan. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya selalu dengan setia mengikuti dan mewartakan apa yang menjadi proses ya selama ini. Dan ya terima kasih semuanya untuk ada yang mau bertanya itu ya. Oh.